selesai makan. Puji Tuhan sehat. Kalau aku sih luar biasa. Wah, terlihat cerah-cerah kakak di sini ya. Gimana tugasnya kakak? Nggak stres? Ya, begitulah. Terus kira-kira kakak pertanyaannya, kamu ngapain nih? Kita hari ini mau PA. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan PA kita mau menyembah Tuhan dengan mengangkat pujian hati seorang ibu. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama untuk melaksanakan persekutuan pada dalam Alkitab kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati prosesi PA kami pada hari ini ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sini aja dulu. Baik, teman-teman, sekarang kita akan memulaikan PA kita. Nah, metode yang telah saya siapkan pada pertemuan kita hari ini yaitu kualitas karakter. Nah, kita akan mempelajari lebih mendalam salah satu karakter positif yang ada di dalam Alkitab, teman-teman. Nah, saya telah memilih kita akan mempelajari karakter seorang pelayan. Sebelumnya kira-kira kalau menurut teman-teman ketika mendengar kata pelayan, apa yang terpikirkan di benak teman-teman? Mungkin dimulai dari Hosana, apa nih yang dipikirkan? Kalau yang saya pikirkan mengenai seorang pelayan itu berarti yang melayani
apa yang orang lain butuhkan. Ya, terima kasih. Menarik ya. Kalau menurut Saudari Feren gimana nih? Kalau mendengar kata pelayan apa yang tersirat dalam pikiran? Kalau menurut saya pelayan itu kayak melayani ibadah, misalnya bawa firman. Wah. Kalau Saudari Feren Lala gimana? Ya hampir-hampir mirip lah. Mirip. Kalau Saudara Brandon mendengar kata pelayan apa yang terpikirkan? Ya tidak asing ya pelayan ini. Tapi kalau saya mendengar pelayan ini, saya terbesit itu kata seorang hamba. 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 Wah, menarik ya. Ya, terima kasih untuk pendapat teman-teman semua. Itu memang betul. Tapi saya mengajak kita pertama mencari apa sih arti pelayan itu. Nah, saya mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelayan berarti adalah seorang yang melayani, dapat juga berarti seorang pembantu, dan yang terakhir artinya pesuruh. Nah, teman-teman, kan kita tadi sudah mempelajari definisinya itu. Selain terkesan positif, ada juga kesan negatifnya, di mana itu bisa berarti pesuruh. Gimana nih menurut teman-teman? Kalau mendengar kata pesuruh, yang kalian pikirkan itu langsung arahnya negatif atau positif? Kalau dari Brando gimana? Kalau Pesuruh. teks pesuruh ya. Iya. Iya, kadang sih negatif gitu kan, karena kan kadang suka diinjak gitu kan, karena sudah saking dibiarkan gitu. Ya itulah pesuruh gitu kan. Itu sih. Kira-kira Brando sendiri pernah melihat pesuruh nggak? Banyak banget. Jadi kamu sudah melihat nih, kamu kira-kira kalau di posisi seperti itu apakah menerima atau gimana? Ya selain melihat, saya juga pernah merasakan gitu kan. Ya memang kalau menerima waktu itu kayaknya nggak menerima gitu, kayak terpaksa gitu loh, terpaksa gitu kan. Tapi kalau dibilang terima, ya harusnya saya terima gitu kan, saya terima. Apalagi kalau saya pernah jadi seorang pesuruh itu bukan di rumah ya, bukan di rumah gitu. Tapi kalau contohnya di rumah kayak ibu sama bapak itu, bapak ayah sama ibu aku itu yang sering-sering nyuruh gitu loh. Terima kasih. Kalau Feren gimana? Kalau mendengar kata pesuruh, yang kamu pikirkan langsung ke arah positif atau ke arah negatif? Ya kalau kebanyakan negatif sih. Ya saya ingat kebanyakan negatif karena kalau disuruh itu tidak enak. Iya. Kalau Saudari Hosana gimana? Ya kurang lebih dari jawaban Brando sama kadang ya hampir sama lah saya mereka. Terima kasih. Terus kalau Feren Lala gimana? Negatif atau positif mendengar kata Negatif kan menurut kayak budak. kayak budak? Ya nggak salah juga sih. Tapi teman-teman, pelayan yang kita pelajari di sini bukan konotasinya yang mengarah negatif seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita lihat realitanya. Mungkin melalui film pelayan-pelayan di kerajaan lah, atau melalui orang-orang yang kita lihat misalnya di pasar, atau mungkin di dalam keluarga-keluarga seperti pembantu rumah tangga. Itu bukan, teman-teman. Tetapi di sini kita lebih fokus membahas pelayan di dalam Alkitab, bukan seperti yang kita pikirkan yang arti negatif. Nah, teman-teman, mendengar kata pelayan, kebalikan atau anonim dari kata pelayan kira-kira apa? Majikan. Majikan. Kalau Brando? Tuan. Tuannya. Bos. Bos. Wah. Kalau aku owner. Pemilik. Atau pemilik. Ya, teman-teman, kalau kita lihat dari pengertiannya, pertama tadi majikan atau tuan itu merupakan individu yang memberikan perintah atau berlawanan langsung dengan peran pelayan. Selanjutnya,
ada raja atau ratu, bisa juga sebagai penguasa. Ini adalah karakter yang memerintah, orang yang dilayani oleh pelayan dan memiliki otoritas tertinggi dan biasanya tidak melayani siapapun. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang kata pelayan ini. Kita akan lanjutkan dari studi kata Alkitab. Dalam bahasa Yunani, kata doulos berarti budak atau hamba. Ini menunjukkan kepada seseorang yang sepenuhnya milik tuannya dan tunduk kepada kehendaknya. Bisa kita lihat dari Roma 1 ayat 1 dan Filipi 1 ayat 1. Selanjutnya yaitu kata diakonos berarti pelayan atau pengurus. Kedua kata ini menggambarkan sikap hati yang rela menempatkan diri di bawah otoritas dan kebutuhan orang lain. Kata-kata yang sepadan dalam Alkitab yaitu melayani, hamba, dan menolong. Contoh penggunaan oleh penulis Alkitab dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Dengan demikian, pelayan adalah ekspresi kasih dan ketaatan kepada Bapa. Selanjutnya kita masuk kepada referensi pendukung dari ayat Alkitab lain dari kata pelayan ini. Coba saudari Simbolika buka Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Oh iya, di sini Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 bercerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Terima kasih. Selanjutnya Markus 10 ayat 43 sampai 45. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selanjutnya saudari Wasana Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi berapa? Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi 2 5 sampai 8 ya. Iya. Di sini mengenai tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Iya, betul-betul. Selanjutnya saudari Brando, saudara Brando 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, selanjutnya dari Galatia 15 ayat 13, di situ dia membahas tentang garis besarnya, yaitu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itulah teman-teman referensi pendukung ayat Alkitab lain dari pokok pembahasan kita, yaitu pelayan. Kita lihat dalam tokoh Alkitab yaitu Yesus Kristus. Yesus menjadi teladan tertinggi seorang pelayan. Ia rela membasuh kaki murid-muridnya, menolong yang menderita, dan menyerahkan diri bagi keselamatan manusia. Ia tidak menuntun kehormatan, tetapi memberi diri dengan kasih. Di sini ada pertanyaan refleksi bagi kita. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menunjukkan kualitas ini dalam kehidupan Yesus? Kita bisa melihat dalam kehidupan Yesus bagaimana dengan kerelaannya untuk melayani tanpa pamrih, bahkan kepada pengkhianat seperti Yudas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kualitas ini memengaruhi kehidupan Yesus? Ya, kita bisa melihat juga dalam kehidupan Yesus, ia dimuliakan oleh Bapa karena kerendahan hatinya. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kualitas ini membantu pertumbuhan rohani orang lain? Ya,
dalam membantu pertemuan rohani kita bisa belajar dari murid-murid, belajar tentang kasih dan kerendahan hati melalui teladan Yesus. Dan pertanyaan yang keempat, apa hasil dari kualitas ini dalam kehidupannya melalui keselamatan dan perubahan hidup bagi banyak orang. Dan di sini ada ayat kunci yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Mungkin kita bisa lihat dan membacanya. Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. dibacakan nanti. Ya, kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Ya, ayat ini menjadi pegangan untuk kita agar kita dapat menerapkan semangat pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, teman-teman, sekarang kita kan sudah belajar bagi apa itu menjadi pelayan, dan kita juga tadi udah melihat referensi-referensi Alkitabnya. Nah, sekarang kira-kira apa yang menjadi renungan bagi kita pribadi masing-masing? Kalau mungkin dari Brando, apa yang menjadi renungan Brando? Brando banyak sih belajar sih hari ini, karena apalagi beberapa kali dibilang tadi di sini menjadi teladan. Yesus telah memberikan teladan gitu, memberikan teladan kepada kita manusia gitu kan. Ya memang seorang hamba itu tidak mudah gitu kan. Tapi bagaimana kita melihat bahwa representasi Yesus yang menjadi seorang hamba gitu kan. Dia datang sebagai bukan seorang yang bukan seorang raja yang penuh dengan kemewahan, tapi dia datang dengan seorang hati yang hamba gitu. Dan Brando merasakan bahwa itu jadi perenungan pribadi, bagaimana Brando juga mengikuti kehidupan, walaupun memang nggak 100% gitu kan, tapi bagaimana Brando mengusahakan itu gitu, mengusahakan bagaimana supaya mempunyai hati yang seorang hamba, apalagi nanti ke depan bagaimana Brando melayani gitu kan, memang tidak mudah gitu. Ya, yang dikatakan saudara Brando itu cukup rinci ya, benar apa yang dikatakan saudara Brando. Nah, kalau menurut saudari Feren, Kalau dari saya sih dari apa yang dibahas kata pelayan ini sih, saya ingin untuk ya berdasarkan topik tadi menggunakan Tuhan Yesus, tapi ya tidak mudah kan bagi pelayan gitu, apalagi di dunia sekarang bagaimana gitu kan. Mungkin saya akan berusaha mungkin terus mungkin itu saja. kalau menurut saudara Filipa, Kalau temuan saya pribadi dalam langkah-langkah PA sampai sekarang ini, jujur saya merasa tertegur gitu. Kenapa? Ya karena di dalam kehidupan saya lebih sering ingin untuk dilayani begitu. Saya lebih merasa senang jika saya dilayani oleh orang-orang. Contohnya ketika saya dibukain pintu, atau contohnya ketika kursi saya di kelas disiapin, bukan saya yang menyiapkan untuk teman-teman. Itu saya lebih merasa nyaman begitu ketika dilayani, dan saya sendiri merasa masih kurang untuk melayani meskipun di dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita di kampus, di kelas atau di asrama. Terlebih di pelayanan itu ya, itu menjadi perenungan saya pribadi sih. menurut saudari Flora, Kalau menurut saya sih tentang pelayanan ya, saya mengambil contoh pribadi ya, kehidupan saya secara pribadi. Misalnya saya melakukan pelayanan ya, kayak di sekolah minggu, membawakan games, ya pasti saya harus melayani dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah-setengah. begitu ya, yang dikatakan saudara-saudari semuanya benar, tidak salah. Nah,
Di sini kita perlu menyadari bahwa kesombongan dan merasa lebih penting dari orang lain dapat menghalangi kita menjadi pelayan yang sejati. Yesus menunjukkan bahwa menjadi pelayan bukan berarti lemah, tetapi kuat dalam kasih dan juga rendah hati. Pemuda Kristen dipanggil bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk melayani, baik di gereja, sekolah, kampus, asrama, bahkan di media sosial, dengan hati yang bersyukur dan juga tentunya tunduk kepada Tuhan. Nah teman-teman, kan tadi kan kita sudah merenung ini teman-teman. Teman-teman sudah punya perenungan masing-masing gitu. Tapi kalau kata Tuhan nih, kalau kita cuma sekedar merenungi, kalau kita cuma sekedar mendengar teori saja gitu kan, gak ada gunanya kalau tidak ada tekad, tindakan juga kan, itu. Nah, jadi kali ini gimana kira-kira dari teman-teman nih contoh konkretnya? Teman-teman apa yang mau teman-teman lakukan gitu? Mau teman-teman lakukan nanti setelah ini selesai PA ini, contoh konkretnya hal yang kecil yang bisa teman-teman lakukan apa? Coba dari Peren. Kalau saya dari hal-hal kecil sih kayak di asrama gitu, tekad saya ya nggak tunggu disuruh lagi gitu, kayak ada untuk kerja atau apa masih gini dibilang harus kerja, aku harus ya mau melayani gitu tentang hal kecil membersihkan asrama. Oke, punya inisiatif ya? Iya, Inisiatif. inisiatif. Oke. Iya. Kalau dari teman Simbolika nih gimana kira-kira? Waduh, tekadnya banyak ya, tapi mungkin yang bisa saya pertanggungjawabkan dan realisasikan ya satu dulu, sederhana dulu. Saya mau memperbaiki motivasi saya, di mana saya itu kan seringnya mau dilayani, mau dikasih pelayanan, berberat hati untuk melayani orang lain. Mungkin dari langkah kecil dulu, teman sekamar saya bisa membersihkan kamar tanpa diminta atau tanpa jadwal, tapi ya seperti tadi saudari Feren bisa punya inisiatif melayani dan mau melayani, motivasi dulu saya perbaiki, lalu tindakannya mungkin ke teman kamar saya dulu. Berarti kalau dari teman Simbolika ini apa dari hati dulu Iya. diperbaiki ya, apa tujuannya gitu kan, mau melayani gitu lah ya. Nah gimana ini satunya lagi nih, siapa namanya? Oh Flora. Kalau dari saya dalam kehidupan sehari-hari di asrama Agak kuat kan? Soalnya mungkin agak ini cuaca. bisa dilihat apalagi anak-anak asrama ya, banyak yang diasri apalagi yang sakit. Misalnya ada teman saya yang sakit, terus ada dalam satu kamar itu 2 orang semua sakit gitu, terus nggak ada yang orang yang mau ambil makanan ya kalau dari saya secara pribadi ya pasti harus membantu lah, inisiatif untuk ambil makanan, bantu air. Oh iya, apalagi sekarang lagi musim hujan ya, hujan panas, jadi serba demam semuanya. Teman-teman di asrama juga banyak yang sakit. Berarti salah satu bentuk konkretnya dari saudari Flora itu akan membawa makanan gitu ya, maksudnya kalau mereka butuh bantuan gitu, jadi saudari Flora langsung inisiatif untuk mengambilnya gitu. Nanti dicatat ya, awas nanti saya tanya ke teman-teman kamarnya nggak dilakukan ya. Berikutnya, Kalau dari saya sendiri, yang dibilang teman-teman yang lain itu benar dan jadi salah satu perkembangan saya juga. Ya mungkin salah satu perkembangan yang lainnya itu dalam pelayanan. Saya belajar bahwa untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempersiapkan pelayanan. Contohnya dalam pelayanan di tempat pelayanan weekend, misalnya mempersiapkan untuk sekolah minggu. Di sekolah minggu saya mempersiapkan dengan baik, dan pada saat saya mengajar, saya bukan hanya mengajar tapi juga ikut berinteraksi sama mereka lah, kayak ikut membantu. Kalau misalnya ada anak kecil yang maaf kata lagi flu, pilek, ya saya ikut bantu mengelatnya, nggak merasa
iya atau bagaimana. Oke, berarti totalitas ya? Ya, Harus totalitas ya. Oke. Dari teman-teman sekalian ya memang sudah sangat ini ya, sudah sangat contoh konkretnya, tindakannya ya sudah sangat bagus lah. Kalau dari saya pribadi nih, saya kan juga punya tekad sekarang bahwa bagaimana memang saya melayani itu tanpa memikirkan sesuatu imbalan gitu. Karena memang ya gimana lah ya, di realitas sekarang kalau nggak ada money gitu kan, ya. berat gitu kan. Waduh. Ya, jujur-jujur aja gitu. Saya sendiri juga memang merasakan apalagi kalau nanti kayak gini loh. Saya punya tugas tanggung jawab yang berat gitu kan. Dan teman saya mempunyai tugas tanggung jawab yang ringan dalam pelayanan. Tapi dikasih imbalan itu sama gitu loh. Kayak aku udah lelah, udah capek, lebih capek dari dia gitu kan. Kok dikasih imbalan sama gitu kan. Tapi ya memang ya saya manusia gitu kan. Tapi ya itulah, coba saya berubah dengan tindakan saya gitu. Nanti kalau teman-teman juga nggak percaya, tanya saja ke teman-teman pelayanan saya gitu. Nah, gitulah kira-kira apa namanya contoh praktis dan tekad kita. Nah, mari kita sekali lagi bertanya gitu kepada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar sudah mau melayani Yesus? Mari kita tutup mata, saya mau mengatakan sesuatu, jadi teman-teman bisa merefleksikan dalam hati dan pikiran gitu dengan tutup mata gitu. Mari teman-teman tutup mata, coba kita pikirkan kira-kira dalam pelayanan kita, apakah kita memang sudah benar-benar mau melayani Yesus? Apakah memang tujuan dan motivasi kita itu sepenuhnya bagi Yesus? Ataukah ini hanya sebagai formalitas? Ataukah ini hanya sebagai tuntutan dalam kehidupan kita? Coba kita gali lebih dalam lagi, kita lihat bagaimana Tuhan yang sudah datang, Dia yang berkata dalam kerajaan surga, rela datang dalam dunia ini bukan untuk menjadi seorang raja yang harus dimegahkan, tapi melalui pancaran menjadi seorang hamba, kemuliaannya tampak begitu nyata. Coba kita lihat di dalam lagi. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, ketika kami boleh berada dalam suatu persekutuan dalam pendalaman Alkitab, Tuhan, kami memang tidak banyak mengerti akan firman Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang terbatas. Untuk itulah kami datang kepadamu untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan di hari ini, pada kesempatan kami belajar bagaimana menjadi seorang hamba, mempunyai hati sebagai hamba seperti Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk melayani manusia, bukan untuk dilayani. Kami percaya juga ya Tuhan, kami punya tekad masing-masing. Kami sudah merefleksikan bagaimana kehidupan kami. Untuk itu segala tekad kami, segala apa yang menjadi penerapan aplikasi kami dalam kehidupan realita dunia ini yang begitu mengecam keegoisan, begitu mengecam kejahatan. Tapi kami percaya hati seorang hamba tidak akan pernah punah jika Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong saudari Beren, tolong saudari Simbolika, tolong saudari Flora, tolong saudari Rosana, dan juga tolong hamba-Mu yang manusia yang terbatas. Untuk itu kami mengakhiri persekutuan kami di hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, begitulah metode kita, persekutuan kita di hari ini. Kiranya ini menjadi berguna bagi kita semua, dan selesai ini kita boleh kembali ke kita masing-masing. Oke, dadah.